Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berikut adalah latihan tryout soal P3K tahun 2024 untuk formasi apoteker ahli pertama. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga video ini bermanfaat. Berikut ini adalah materi soal untuk formasi apoteker ahli pertama, yaitu diambil dari kemampuan umum dan kemampuan khusus. Adapun untuk kemampuan umum 1 yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Yang kedua, Kepmenkes Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Profesi Apoteker. Yang ketiga, Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Yang keempat, Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Dan yang kelima, Kode Etik Apoteker. Untuk kemampuan khusus, 1. Penyusunan rencana praktik kefarmasian. 2. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. 3. Pelayanan farmasi klinik. 4. Pelayanan farmasi khusus. Dan yang kelima, penerapan farmakoekonomi. Itulah teori soal-soal yang akan digunakan pada tes P3K untuk formasi apoteker ahli pertama. Berikut ini adalah pembahasan soalnya. Untuk kemampuan umum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur pentingnya pengawasan mutu pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kefarmasian. Berdasarkan peraturan ini dan standar pelayanan kefarmasian lainnya, apa saja tanggung jawab apoteker dalam menjaga mutu pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan? A. Mengelola pembekalan farmasi secara transparan, melibatkan masyarakat dalam setiap keputusan. B. Menjamin bahwa seluruh obat yang dikelola memenuhi syarat mutu, keamanan, dan efektivitas sebelum didistribusikan kepada pasien. C. Memberikan edukasi kepada pasien tentang penggunaan obat secara benar tanpa perlu berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. D. Menyediakan obat sesuai kebutuhan pasien tanpa mempertimbangkan kebijakan pemerintah terkait daftar obat esensial nasional. E. Memastikan pengelolaan limbah farmasi tidak bertentangan dengan peraturan lingkungan hidup yang berlaku. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, dengan pembahasan bahwa pilihan B adalah inti tugas apoteker dalam konteks pengawasan. Teman-teman, saya sengaja memberikan poin pada setiap pilihan jawaban agar teman-teman dapat mudah dalam mencermati pilihan jawaban dengan poin tertinggi. Lanjut ke soal berikutnya. Kode Etik Apoteker Indonesia mengatur prinsip-prinsip profesionalisme apoteker. Dalam situasi apa seorang apoteker dapat membagikan informasi kesehatan pasien tanpa melanggar kode etik? A. Apabila ada permintaan tertulis dari pasien. B. Dalam kondisi darurat yang membahayakan nyawa pasien. C. Ketika pihak keluarga pasien meminta tanpa persetujuan tertulis dari pasien. D. Apabila ada instruksi dari atasan langsung apoteker. E. Ketika informasi pasien diminta oleh pihak farmasi produsen obat untuk pengembangan obat baru. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Dengan pilihan A, ini sesuai dengan prinsip kerahasiaan pasien berdasarkan Kode Etik Apoteker Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas mengatur kegiatan pelayanan yang harus dilakukan apoteker. Kegiatan berikut termasuk ke dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas kecuali A. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. B. Pelayanan informasi obat kepada pasien dan masyarakat. C.
perencanaan kebutuhan tenaga medis untuk operasional puskesmas. D. Pemantauan terapi obat pada pasien dengan penyakit kronis. E. Edukasi dan promosi kesehatan tentang penggunaan obat secara rasional. Maka pilihan jawaban yang tepat, karena ini adalah kecuali, maka poin yang paling kecil yaitu adalah C. Pilihan C ini adalah tugas manajerial yang biasanya menjadi tanggung jawab kepala puskesmas, bukan apoteker. Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit menyatakan bahwa apoteker memiliki peran penting dalam terapi obat pasien. Dalam proses medication review, apa fokus utama apoteker untuk meningkatkan keselamatan pasien? A. Mengidentifikasi interaksi obat yang berpotensi berbahaya. B. Mengutamakan ketersediaan obat generik untuk pasien. C. Memastikan pasien meminum obat sesuai instruksi dokter tanpa evaluasi lebih lanjut. D. Mengubah dosis obat secara mandiri jika ditemukan ketidaksesuaian. E. Mengedukasi pasien tentang jadwal pengobatan tanpa memperhatikan efek samping. Maka pilihan jawaban yang tepat yaitu yang A. Dengan pembahasan, fokus utama dalam medication review adalah memastikan bahwa terapi obat pasien aman dan efektif, termasuk mengidentifikasi kemungkinan interaksi obat yang dapat membahayakan pasien. Lanjut ke soal berikutnya. Dalam konteks Permenkes nomor 74 tahun 2016, apoteker di puskesmas juga bertugas melakukan promosi kesehatan. Program edukasi apa yang paling tepat untuk mengurangi risiko penggunaan antibiotik secara tidak rasional di masyarakat? A. Kampanye edukasi tentang pentingnya menghabiskan antibiotik sesuai anjuran dokter. B. Membagikan antibiotik gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. C. Menyediakan poster informasi umum tentang obat di apotik tanpa penjelasan langsung. D. Mengadakan pelatihan untuk tenaga kesehatan tentang kebijakan resep antibiotik. E. Mengedukasi masyarakat hanya saat mereka berobat ke puskesmas. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Dengan pembahasan sesuai dengan prinsip promosi kesehatan yang mengutamakan pencegahan resistensi antibiotik melalui edukasi masyarakat. Lanjut ke soal berikutnya. Apoteker di rumah sakit diminta merekomendasikan suatu obat yang memiliki insentif tinggi dari perusahaan farmasi tertentu. Apa tindakan paling etis sesuai dengan kode etik apoteker? A. Menerima insentif dan merekomendasikan obat tersebut demi keuntungan pribadi. B. Merekomendasikan obat tersebut hanya jika sesuai dengan kebutuhan klinis pasien. C. Menolak semua rekomendasi obat dari perusahaan farmasi tanpa analisis. D. Mengutamakan obat yang direkomendasikan oleh kolega tanpa mempertimbangkan bukti klinis. E. Menggunakan obat tersebut tetapi mengabaikan kebijakan rumah sakit terkait pengadaan obat. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan sesuai dengan prinsip profesionalisme dan kode etik apoteker yang mengutamakan keselamatan pasien dan bukti klinis dalam pengambilan keputusan. Pilihan lainnya melibatkan konflik kepentingan, tidak profesional, dan mengabaikan standar pengadaan obat di rumah sakit. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Permenkes nomor 72 tahun 2016 mengatur pelaksanaan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Salah satu tugas apoteker adalah melakukan monitoring terapi obat. Apa tujuan utama dari monitoring terapi obat pada pasien rawat inap? A. Memastikan pasien menghabiskan seluruh obat yang diberikan. B. Mengidentifikasi dan mencegah efek samping obat serta meningkatkan efektivitas terapi. C. Menggantikan peran dokter dalam menentukan regimen terapi. D. Memastikan obat yang diberikan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. E. Menyesuaikan pengobatan berdasarkan harga obat termurah di rumah sakit. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan, monitoring terapi obat bertujuan untuk memastikan bahwa pengobatan yang diberikan efektif dan aman. Lanjut ke soal berikutnya. Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, apoteker harus memahami bahwa salah satu tugas penting adalah mendorong penggunaan obat secara rasional.
Dalam konteks ini, langkah apa yang paling tepat dilakukan apoteker? A. Memberikan obat generik tanpa mempertimbangkan kondisi klinis pasien. B. Melakukan edukasi kepada pasien dan tenaga medis terkait penggunaan obat yang sesuai indikasi. C. Mengikuti semua permintaan pasien terkait obat meskipun tidak sesuai resep. D. Memprioritaskan obat dengan keuntungan ekonomi tinggi untuk fasilitas kesehatan. E. Mengganti obat yang diresepkan dengan produk lain tanpa persetujuan dokter. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan, langkah yang paling tepat dalam mendorong penggunaan obat secara rasional adalah memastikan bahwa langkah setiap obat digunakan sesuai indikasi, dosis, durasi yang tepat melalui edukasi dan kolaborasi dengan tenaga medis. Pilihan lain tidak sesuai dengan prinsip rasionalitas obat. Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Sebagai bagian dari promosi kesehatan, apoteker diminta memberikan edukasi tentang penggunaan obat tradisional. Berdasarkan Kemenkes nomor 13 tahun 2023, prinsip apa yang harus disampaikan kepada masyarakat tentang obat tradisional? A. Obat tradisional dapat digunakan tanpa batas selama berasal dari bahan alami. B. Obat tradisional adalah aman digunakan bersamaan dengan semua jenis obat modern. C. Penggunaan obat tradisional harus berdasarkan bukti ilmiah dan pengawasan tenaga kesehatan. D. Semua obat tradisional dapat menggantikan obat modern dalam terapi penyakit kronis. E. Obat tradisional tidak memiliki efek samping sehingga dapat digunakan secara bebas. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Dengan pembahasan, obat tradisional dapat digunakan sebagai pendukung pengobatan, tetapi harus berdasarkan bukti ilmiah yang jelas dan di bawah pengawasan tenaga kesehatan untuk menghindari efek samping atau interaksi obat. Pilihan lain mengandung informasi yang salah dan dapat menyesatkan masyarakat. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Kemenkes nomor 13 tahun 2023 mengatur bahwa salah satu kompetensi apoteker adalah melakukan komunikasi efektif dengan pasien. Dalam praktiknya, bagaimana apoteker dapat memastikan pasien memahami cara penggunaan obat yang benar? A. Memberikan informasi tentang obat menggunakan istilah medis tanpa penjelasan tambahan. B. Mengedukasi pasien dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan alat bantu visual yang diperlukan. C. Mengarahkan pasien untuk membaca prosedur obat tanpa diskusi lebih lanjut. D. Memberikan informasi yang hanya kepada keluarga pasien tanpa melibatkan pasien. E. Mengandalkan perawat untuk memberikan edukasi kepada pasien. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan, komunikasi efektif adalah kunci untuk memastikan pasien memahami penggunaan obat dengan benar. Lanjut ke soal pembahasan berikutnya. Kita refleksi sejenak teman-teman. Silakan teman-teman untuk mengerjakan soal refleksi agar teman-teman bisa. Seorang apoteker bekerja dalam tim kesehatan yang multidisiplin di rumah sakit. Bagaimana cara apoteker menjaga profesionalisme sesuai dengan kode etik apoteker Indonesia? A. Mengambil keputusan terapi obat secara mandiri tanpa berkonsultasi dengan dokter. B. Berkolaborasi dengan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dalam merencanakan terapi pasien. C. Memprioritaskan keputusan pribadi meskipun berbeda dengan tim. D. Hanya mengikuti arahan dokter tanpa memberikan masukan apoteker. E. Menghindari diskusi jika terjadi perbedaan pendapat dalam tim. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan, kolaborasi antar profesi adalah prinsip penting dalam pelayanan kesehatan yang efektif dan sesuai kode etik apoteker. Pilihan lainnya menunjukkan kurangnya koordinasi atau komunikasi dalam tim kesehatan. Lanjut ke soal berikutnya. Dalam konteks Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, apoteker bertanggung jawab atas pengelolaan limbah kefarmasian. Apa langkah utama yang harus dilakukan apoteker untuk memastikan pengelolaan limbah farmasi sesuai dengan standar lingkungan? A. Mengumpulkan semua limbah obat dan membuangnya di tempat sampah umum. B. Memisahkan limbah farmasi sesuai kategorinya dan bekerja sama dengan fasilitas pengelola
Fasilitas pengolahan limbah resmi. C. Mengubur limbah farmasi yang kadaluarsa di halaman rumah sakit untuk mengurangi biaya pengelolaan. D. Membakar limbah farmasi tanpa panduan prosedur baku. E. Membiarkan limbah cair farmasi mengalir ke saluran pembuangan rumah sakit tanpa pengelolaan khusus. Maka pilihan yang tepat yaitu yang B. Dengan pembahasan, pengelolaan limbah farmasi harus mengikuti prinsip pengelolaan lingkungan yang aman dan sesuai regulasi. Pilihan lain seperti membakar, membuang ke saluran umum, dan mengubur tidak sesuai dengan standar keselamatan dan dapat merusak lingkungan. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang pasien bertanya kepada apoteker tentang resiko penggunaan obat tertentu yang memiliki efek samping serius. Bagaimana cara apoteker memberikan penjelasan kepada pasien agar mereka memahami resiko tersebut? A. Memberikan informasi yang lengkap tetapi menggunakan istilah teknis medis saja. B. Menjelaskan efek samping yang mungkin terjadi menggunakan bahasa sederhana dan memberikan langkah untuk menghadapinya. C. Menyampaikan bahwa semua obat memiliki resiko dan pasien tidak perlu khawatir. D. Mengarahkan pasien untuk mencari informasi sendiri di internet. E. Menghindari diskusi tentang resiko agar pasien tetap merasa tenang. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan, memberikan penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami adalah cara terbaik agar pasien dapat mengelola resiko obat dengan benar. Pilihan lain tidak memberikan pemahaman yang memadai atau bahkan dapat menyesatkan pasien. Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Salah satu tugas apoteker di fasilitas kesehatan adalah mematuhi formularium nasional. Apa tujuan utama penerapan formularium nasional di fasilitas kesehatan? A. Mengurangi anggaran belanja obat pemerintah dengan hanya menggunakan obat generik. B. Menjamin ketersediaan obat yang dibutuhkan sesuai dengan prinsip terapi nasional. C. Membatasi penggunaan obat paten di fasilitas kesehatan. D. Memprioritaskan obat produksi dalam negeri tanpa mempertimbangkan efektivitasnya. E. Memberikan kebebasan kepada tenaga medis untuk menggunakan obat apapun yang tersedia. Maka pilihan jawaban yang tepat yaitu B. Dengan pembahasan, formularium nasional bertujuan memastikan terapi rasional dengan menyediakan obat yang efektif, aman, dan terjangkau. Pilihan lain tidak mencerminkan tujuan atau formularium nasional. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang apoteker bekerja dalam tim kesehatan di puskesmas untuk menangani pasien hipertensi. Bagaimana peran apoteker dalam kolaborasi ini? A. Menentukan dosis obat anti hipertensi tanpa berdiskusi dengan dokter. B. Memberikan rekomendasi terapi obat berdasarkan riwayat kesehatan pasien dan bukti ilmiah. C. Mengarahkan pasien untuk berhenti terapi jika efek samping muncul tanpa berkonsultasi dengan tim. D. Menyerahkan seluruh keputusan terapi kepada dokter tanpa memberikan masukan. E. Memprioritaskan terapi alternatif tanpa memberi informasi kepada tim. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dalam kolaborasi antar profesi, apoteker memiliki peran penting untuk memberikan masukan berbasis bukti kepada tim kesehatan untuk memastikan terapi yang diberikan aman dan efektif. Pilihan lainnya tidak menunjukkan peran kolaboratif yang ideal. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut ke soal pembahasan berikutnya. Seorang pasien melaporkan efek samping dari obat baru yang diresepkan. Apa langkah yang harus diambil apoteker dalam sistem farmakovigilen? A. Mengabaikan laporan pasien karena efek samping obat adalah hal yang biasa. B. Melaporkan efek samping tersebut ke Pusat Farmakovigilen Nasional untuk dianalisis lebih lanjut. C. Mengganti obat tersebut tanpa berkonsultasi dengan dokter. D. Meminta pasien untuk melanjutkan penggunaan obat sambil mengabaikan keluhan. E. Mencatat efek samping dalam rekam medis tanpa tindakan lebih lanjut. Maka yang benar jawabannya adalah yang B. Dengan pembahasan, melaporkan efek samping obat ke Pusat Farmakovigilen adalah langkah penting untuk memastikan keselamatan pasien secara lebih luas. Pilihan lain tidak memenuhi standar farmakovigilen.
Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Dalam konteks pelayanan kefarmasian di rumah sakit, apoteker harus menerapkan pendekatan berbasis pasien. Langkah apa yang harus dilakukan apoteker untuk memastikan pasien dengan beberapa penyakit kronis mendapatkan terapi yang optimal? A. Mengikuti semua resep dokter tanpa mempertimbangkan potensi interaksi obat. B. Melakukan medication reconciliation untuk mengidentifikasi potensi interaksi obat dan mendiskusikannya dengan tim kesehatan. C. Memberikan semua obat yang tersedia di rumah sakit untuk memastikan pasien tidak kelebihan stok. D. Mengutamakan terapi berdasarkan preferensi pasien tanpa pertimbangan klinis. Mengarahkan pasien untuk menghentikan terapi jika ada obat yang tidak sesuai. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan pendekatan berbasis pasien melibatkan identifikasi yang aman dan efektif, termasuk dengan melakukan medication reconciliation. Pilihan lainnya tidak menunjukkan pendekatan menyeluruh yang mendukung keamanan dan efektivitas terapi. Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Dalam era digital, apoteker di fasilitas kesehatan diharapkan mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kearifan. Apa manfaat utama dari penerapan Pharmacy Information System? A. Mempercepat pengeluaran obat tanpa memastikan kebenarannya. B. Mengurangi resiko kesalahan pemberian obat melalui sistem verifikasi elektronik. C. Mengganti peran apoteker dalam menentukan regimen terapi pasien. D. Mengelola persediaan obat secara manual tanpa melibatkan teknologi. Mempermudah pemberian obat tanpa memprioritaskan keselamatan pasien. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan, salah satu manfaat utama dari Pharmacy Information System adalah memastikan keselamatan pasien melalui otorisasi dan verifikasi yang lebih akurat. Pilihan lainnya tidak sepenuhnya mencerminkan manfaat utama dari sistem ini. Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Apoteker memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan obat bebas secara aman. Persyaratan apa yang harus disampaikan apoteker sesuai dengan kode etik profesi? A. Obat bebas dapat digunakan tanpa batas karena tidak membutuhkan resep dokter. B. Obat bebas harus digunakan sesuai aturan yang tertera pada kemasan dan sesuai dengan kebutuhan. C. Semua obat bebas dapat digunakan untuk segala jenis penyakit tanpa efek samping. D. Obat bebas lebih aman dibandingkan obat resep sehingga tidak membutuhkan perhatian khusus. Penggunaan obat bebas boleh dihentikan sewaktu-waktu tanpa alasan yang jelas. Maka lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Dalam sistem JKN, apoteker berperan penting dalam pengelolaan obat. Apa yang menjadi prioritas utama apoteker dalam mendukung efisiensi pengelolaan obat di fasilitas kesehatan? A. Memprioritaskan obat-obatan mahal untuk meningkatkan pendapatan fasilitas kesehatan. B. Menyediakan obat-obatan yang sesuai dengan formularium nasional dan kebutuhan pasien. C. Mengurangi stok obat generik demi memperbanyak obat paten. D. Memberikan obat secara gratis tanpa mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Mengganti obat resep pasien dengan produk lain tanpa sepengetahuan dokter. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan efisiensi pengelolaan obat dalam JKN didukung dengan pemenuhan formularium nasional untuk menjamin terapi yang rasional, efektif, dan terjangkau. Pilihan lainnya dapat menyebabkan pemborosan atau tidak sesuai dengan kebijakan JKN. Apoteker di puskesmas bertanggung jawab atas penyiapan obat agar tetap efektif hingga digunakan pasien. Apa langkah utama dalam memastikan obat disimpan dengan aman? A. Menyimpan semua jenis obat di suhu ruangan tanpa memeriksa persyaratan penyimpanan. B. Menggunakan obat pemantau suhu dan kelembapan untuk memastikan kondisi penyimpanan sesuai standar. C. Penyimpanan obat-obatan tanpa mencatat tanggal kadaluarsa. D. Mengelompokkan obat berdasarkan harga bukan jenis atau karakteristiknya. Membiarkan obat dalam kemasan terbuka untuk mempermudah distribusi. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan penyimpanan obat yang baik memerlukan pemantauan kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan untuk menjaga stabilitas obat.
Pilihan lainnya beresiko menurunkan kualitas obat dan membahayakan pasien. Lanjut ke soal berikutnya. Permenkes nomor 74 tahun 2016 mengatur tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Apa peran utama apoteker dalam mendukung program kesehatan masyarakat di puskesmas? A. Memberikan obat berdasarkan permintaan pasien tanpa mempertimbangkan diagnosis. B. Mengelola stok obat dan menyediakan informasi penggunaan obat yang rasional kepada masyarakat. C. Memprioritaskan penggunaan obat paten daripada obat generik untuk semua pasien. D. Menghindari edukasi kesehatan karena tanggung jawab utama adalah distribusi obat. E. Menyerahkan seluruh pengelolaan obat kepada kepala pasien. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan, apoteker di puskesmas bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan obat sesuai standar dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan obat yang aman dan rasional. Pilihan lain tidak mencerminkan tanggung jawab apoteker sesuai regulasi. Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Dalam situasi bencana, apoteker memiliki peran penting dalam mendukung layanan kesehatan. Apa tanggung jawab utama apoteker dalam menyediakan layanan kefarmasian saat bencana? A. Memberikan obat-obatan tanpa memperhatikan kebutuhan medis korban. B. Memastikan ketersediaan dan distribusi obat sesuai kebutuhan darurat dan pengendalian infeksi. C. Mengelola obat-obatan sisa dari pasien tanpa prosedur khusus. D. Membatasi pemberian obat hanya pada pasien yang memiliki resep lengkap. E. Menyerahkan sepenuhnya distribusi obat kepada organisasi kemanusiaan tanpa koordinasi. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan, dalam situasi bencana, apoteker harus memastikan obat-obatan tersedia dan terdistribusi dengan baik untuk menangani kondisi darurat, termasuk pengendalian penyakit infeksi. Pilihan lain tidak sesuai dengan kebutuhan kritis dalam penanganan bencana. Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Seorang pasien meminta obat yang membutuhkan resep dokter tetapi tidak membawa resep. Apa tindakan yang harus dilakukan apoteker sesuai dengan kode etik profesi? A. Memberikan obat tersebut untuk membantu pasien tanpa meminta resep. B. Menolak memberikan obat sambil memberikan penjelasan dan meminta pasien untuk berkonsultasi dengan dokter. C. Memberikan obat serupa yang lebih murah tanpa memeriksa kondisi pasien. D. Mengarahkan pasien untuk mencari obat tersebut di apotek lain tanpa rekomendasi dokter. E. Membiarkan pasien membeli obat bebas lain tanpa edukasi. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan, apoteker harus mematuhi kode etik dan regulasi, termasuk memastikan bahwa obat yang membutuhkan resep hanya diberikan berdasarkan rekomendasi dokter. Hal ini melindungi keselamatan pasien. Pilihan lainnya tidak sesuai dengan tanggung jawab apoteker. Nah, itulah teman-teman untuk pembahasan dan latihan-latihan soal yang bersumber dari materi kemampuan umum, dan berikut ini adalah materi kemampuan khusus untuk farmasi apoteker. Yang pertama yaitu penyusunan rencana praktik kefarmasian, yang kedua pengelolaan sediaan farmasi alat kesehatan dan BMHP, yang ketiga pelayanan farmasi klinik, yang keempat pelayanan farmasi khusus, dan yang kelima penerapan farmakoekonomi. Lanjut ke pembahasan soal. Seorang apoteker di puskesmas akan menyusun rencana praktik kefarmasian untuk mendukung program kesehatan ibu dan anak. Langkah apa yang harus dilakukan untuk memastikan keberhasilan rencana tersebut? A. Mengandalkan data program tahun sebelumnya tanpa memperbarui informasi tentang kebutuhan pasien. B. Melakukan analisis kebutuhan berdasarkan data epidemiologi dan melibatkan tenaga kesehatan lain dalam penyusunan rencana. C. Membuat rencana yang fokus pada peningkatan jumlah obat tanpa memperhatikan distribusi. D. Menggunakan format rencana yang telah ada tanpa melakukan evaluasi terhadap implementasi sebelumnya. E. Menyusun rencana hanya berdasarkan kemampuan anggaran tanpa mempertimbangkan kebutuhan pasien. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan,
Rencana praktik kefarmasian harus berbasis kebutuhan nyata masyarakat, menggunakan data epidemiologi terkini, serta disusun dengan pendekatan kolaboratif bersama tim kesehatan untuk memastikan implementasi yang efektif dan efisien. Seorang apoteker mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan di sebuah rumah sakit. Apa langkah yang harus dilakukan untuk menghindari resiko kekurangan atau kelebihan stok? A. Membeli sediaan farmasi dalam jumlah besar untuk mengurangi frekuensi pengadaan. B. Menggunakan sistem first expire first out dan melakukan pemantauan berkala terhadap persediaan. C. Mengabaikan data penggunaan sebelumnya dan mengandalkan permintaan mendadak. D. Menyimpan alat kesehatan tanpa memperhatikan persyaratan lingkungan penyimpanan. E. Membatasi pengadaan sediaan farmasi hanya untuk jenis obat yang sering digunakan. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan pendekatan first expire first out membantu mengurangi resiko kadaluarsa produk. Pemantauan berkala penting untuk memastikan stok sesuai kebutuhan dan menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan. Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Seorang pasien dengan diabetes tipe 2 datang ke apotek rumah sakit dengan keluhan efek samping obat. Apa yang seharusnya dilakukan oleh apoteker sebagai bagian dari pelayanan farmasi klinik? A. Menyarankan pasien menghentikan penggunaan obat tanpa berkonsultasi dengan dokter. B. Mencatat keluhan pasien, melakukan evaluasi terhadap regimen terapi dan mendiskusikan hasilnya dengan dokter yang merawat. C. Memberikan obat pengganti tanpa mempertimbangkan efek farmakologisnya. D. Mengabaikan keluhan pasien dan meminta pasien melanjutkan pengobatan. E. Hanya memberikan edukasi tentang efek samping tanpa mengevaluasi regimen terapi. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan pelayanan farmasi klinik berfokus pada pengelolaan terapi pasien, termasuk mengidentifikasi dan menangani efek samping obat melalui kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Dalam program terapi metadon untuk pasien ketergantungan opioid, apoteker memiliki peran penting. Apa langkah yang harus dilakukan untuk memastikan kepatuhan pasien terhadap terapi ini? A. Memberikan metadon kepada pasien tanpa melakukan konseling. B. Melakukan konseling rutin, memantau efek samping dan mengevaluasi progres terapi pasien. C. Menyerahkan obat kepada pasien untuk digunakan tanpa pengawasan. D. Mengandalkan laporan pasien tanpa melakukan pemantauan terapi. E. Menghentikan terapi jika pasien tidak hadir selama satu sesi. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Terapi metadon memerlukan pendekatan khusus untuk memastikan kepatuhan pasien, termasuk edukasi, pemantauan efek samping, dan evaluasi berkala terhadap hasil terapi. Lanjut ke soal berikutnya. Apoteker di rumah sakit diminta mengevaluasi biaya terapi untuk pasien dengan hipertensi. Pendekatan farmakoekonomi, apa yang dapat digunakan untuk memastikan terapi yang cost efektif? A. Memilih obat dengan harga terendah tanpa mempertimbangkan efektivitasnya. B. Melakukan analisis cost effectiveness untuk membandingkan biaya dan hasil terapi dari beberapa pilihan obat. C. Memberikan terapi yang paling mahal untuk memastikan kualitas pengobatan. D. Memprioritaskan obat generik tanpa mengevaluasi bukti ilmiah. E. Menggunakan data farmakoekonomi hanya untuk pengadaan obat tanpa mempertimbangkan manfaat klinis. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan pendekatan farmakoekonomi seperti analisis cost effectiveness membantu menentukan terapi yang memberikan hasil terbaik dengan biaya yang optimal, memastikan keseimbangan antara kualitas dan efisiensi. Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Seorang apoteker menyusun rencana praktik kefarmasian untuk pasien lansia dengan hipertensi. Apa langkah utama yang harus dilakukan untuk mendukung efektivitas terapi? A. Membuat rencana terapi hanya berdasarkan data penggunaan obat sebelumnya tanpa mengevaluasi kondisi terkini pasien. B. Melakukan evaluasi kondisi pasien secara berkala dan mengintegrasikan intervensi farmasi dalam tim kesehatan. C. Memberikan obat tanpa mempertimbangkan komorbiditas pasien.
D. Memfokuskan rencana pada pengadaan obat mahal untuk meningkatkan kualitas terapi. E. Membuat rencana tanpa melibatkan anggota tim kesehatan lain. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan pendekatan interdisipliner penting dalam pengelolaan pasien lansia dan hipertensi, termasuk evaluasi kondisi terkini dan intervensi farmasi yang mendukung terapi secara holistik. Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Seorang apoteker di puskesmas diminta mengelola BMHP untuk mendukung program imunisasi. Apa langkah yang tepat untuk memastikan ketersediaan dan kualitas BMHP? A. Menyimpan BMHP tanpa memeriksa persyaratan penyimpanan. B. Memastikan rantai dingin berjalan dengan baik untuk BMHP sensitif suhu seperti jarum suntik steril untuk vaksinasi. C. Mengelola BMHP tanpa mencatat pengeluaran harian. D. Membeli BMHP dalam jumlah besar tanpa mempertimbangkan kebutuhan. E. Membiarkan BMHP digunakan tanpa pelatihan penggunaannya. Jawaban yang benar adalah yang B. Dengan pembahasan rantai dingin diperlukan untuk menjaga kualitas BMHP yang sensitif terhadap suhu. Pencatatan pengeluaran juga penting untuk memastikan transparansi dan efisiensi. Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Apoteker menerima rujukan untuk mengevaluasi terapi pasien rawat inap dengan gagal ginjal kronik. Apa langkah yang harus dilakukan? A. Memberikan obat sesuai resep tanpa mempertimbangkan fungsi ginjal pasien. B. Mengidentifikasi obat yang perlu disesuaikan dosisnya berdasarkan tingkat fungsi ginjal dan memberikan rekomendasi kepada dokter. C. Mengganti obat yang diresepkan dokter tanpa pemberitahuan. D. Fokus pada terapi simptomatik tanpa mengevaluasi akar permasalahan. E. Membatasi intervensi hanya pada edukasi pasien tanpa mengevaluasi regimen terapi. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan dalam kasus gagal ginjal kronik, dosis obat harus disesuaikan dengan fungsi ginjal untuk menghindari toksisitas. Kolaborasi dengan dokter diperlukan untuk memastikan terapi yang aman dan efektif. Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Seorang pasien kanker menjalani terapi paliatif. Bagaimana peran apoteker dalam mendukung kualitas hidup pasien? A. Fokus pada pengobatan kanker tanpa mengelola efek samping obat. B. Mengelola terapi untuk meringankan gejala, meminimalkan efek samping dan mendukung kebutuhan pasien. C. Memberikan semua obat tanpa mempertimbangkan prioritas terapi. D. Membatasi pemberian informasi tentang terapi yang dijalani pasien. E. Mengarahkan pasien untuk menghentikan terapi yang dirasa tidak efektif tanpa berkonsultasi dengan tim medis. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan dalam terapi paliatif, fokus utama adalah meningkatkan kualitas hidup pasien melalui manajemen gejala dan dukungan holistik, bukan hanya pengobatan penyakitnya. Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Apoteker diminta mengevaluasi pilihan obat untuk pasien asma yang dirawat di puskesmas. Obat mana yang harus diprioritaskan? A. Obat dengan harga terendah tanpa mempertimbangkan efektivitasnya. B. Obat yang efektif dan sesuai dengan formularium nasional. C. Obat yang paling sering digunakan tanpa mengevaluasi kebutuhan pasien. D. Obat yang tersedia di pasar bebas meskipun efektivitasnya terbatas. E. Obat dengan harga tertinggi untuk memastikan kualitas. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Dengan pembahasan pendekatan farmakoekonomi mendorong pemilihan obat yang efektif, aman, dan sesuai dengan formularium nasional untuk mendukung efisiensi pengeluaran kesehatan. Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Seorang apoteker di puskesmas bertugas menyusun rencana praktik kefarmasian untuk meningkatkan kepatuhan pasien tuberkulosis terhadap pengobatan dan langkah apa yang harus dilakukan? A. Memberikan obat kepada pasien tanpa melakukan edukasi. B. Melibatkan keluarga pasien dalam proses edukasi untuk mendukung kepatuhan pengobatan. C. Mengurangi jumlah obat yang diberikan untuk menghindari resistensi obat. D. Mengabaikan data kasus tuberkulosis di wilayah puskesmas. E. Memberikan obat hanya kepada pasien yang datang rutin tanpa upaya tindak lanjut. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan keterlibatan keluarga penting untuk memastikan pasien memahami pentingnya menyelesaikan terapi TB secara penuh guna mencegah resistensi obat dan kambuhnya penyakit. Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Seorang apoteker di rumah sakit mengelola obat high alert beresiko tinggi. Apa langkah yang tepat untuk meminimalkan resiko kesalahan penggunaan obat ini?
A. Menyimpan obat high alert bersama obat lain tanpa pembeda. B. Menyediakan label khusus dan memastikan prosedur standar operasi diterapkan. C. Membatasi pengadaan obat high alert meskipun dibutuhkan pasien. D. Mengandalkan tenaga kesehatan lain untuk mengelola tanpa pengawasan. E. Menggunakan obat tanpa memberikan pelatihan kepada staf medis. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan obat high alert memerlukan pengelolaan khusus termasuk label yang jelas, pelatihan staf dan penerapan prosedur untuk mencegah kesalahan pemberian. Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Pasien lansia yang dirawat memiliki terapi polifarmasi atau menggunakan banyak obat. Apa peran apoteker dalam situasi ini? A. Menghentikan sebagian obat tanpa persetujuan dokter. B. Mengevaluasi interaksi obat dan memberikan rekomendasi rasionalisasi terapi kepada dokter. C. Fokus pada pemberian obat baru tanpa mengevaluasi terapi sebelumnya. D. Mengabaikan efek samping yang dikeluhkan pasien. E. Memberikan informasi terbatas hanya pada obat tertentu. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan polifarmasi meningkatkan resiko interaksi obat dan efek samping. Peran apoteker adalah mengevaluasi resimen terapi untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Apoteker diminta mengusulkan program kesehatan masyarakat dengan pendekatan farmakoekonomi. Apa langkah utama yang harus dilakukan? A. Menentukan program berdasarkan tren di wilayah lain tanpa analisis lokal. B. Melakukan analisis cost effectiveness untuk membandingkan berbagai intervensi program. C. Memilih program dengan biaya rendah meskipun efektivitasnya diragukan. D. Fokus pada pengadaan obat mahal untuk meningkatkan daya tarik program. E. Mengabaikan kebutuhan masyarakat setempat untuk menyusun program. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan pendekatan farmakoekonomi seperti cost effectiveness membantu menentukan program yang memberikan manfaat kesehatan optimal dengan biaya yang efisien. Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Seorang apoteker menerima resep antibiotik untuk pasien anak. Apa langkah yang harus dilakukan untuk mencegah resistensi antibiotik? A. Memberikan antibiotik tanpa mengevaluasi indikasi. B. Memastikan penggunaan antibiotik sesuai dengan dosis, frekuensi, dan durasi yang direkomendasikan. C. Memberikan edukasi hanya kepada orang tua tanpa mencatat penggunaan obat. D. Mengganti antibiotik dengan obat lain yang lebih murah tanpa berkonsultasi. E. Membiarkan pasien memutuskan durasi penggunaan antibiotik. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan pengelolaan antibiotik yang rasional penting untuk mencegah resistensi, terutama pada pasien anak yang rentan terhadap dampak negatif dari penggunaan obat yang tidak tepat. Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Pasien kanker stadium lanjut mengeluhkan nyeri hebat. Apa tindakan apoteker dalam manajemen nyeri? A. Memberikan analgesik tanpa mempertimbangkan skala nyeri pasien. B. Mengidentifikasi tingkat nyeri dan memberikan rekomendasi terapi analgesik yang sesuai. C. Memberikan obat tambahan tanpa berkonsultasi dengan dokter. D. Mengabaikan keluhan pasien jika terapi sebelumnya sudah diberikan. E. Memberikan analgesik dosis tinggi tanpa evaluasi. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Dengan pembahasan manajemen nyeri harus disesuaikan dengan tingkat nyeri pasien. Apoteker berperan memberikan rekomendasi berdasarkan evaluasi yang komprehensif. Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Seorang apoteker menyusun rencana praktik kefarmasian untuk pasien diabetes tipe 2 yang baru saja didiagnosis. Langkah apa yang paling tepat untuk memastikan keberhasilan terapi? A. Memberikan obat secara tunggal tanpa mempertimbangkan kebutuhan diet pasien. B. Mengedukasi pasien tentang diet, pengelolaan stres, serta penggunaan obat sambil memantau kadar glukosa darah secara rutin. C. Menghentikan terapi setelah kadar glukosa darah normal tanpa tindak lanjut. D. Hanya memberikan informasi tentang penggunaan obat tanpa mempertimbangkan aspek lain dari manajemen diabetes. E. Menggunakan pendekatan terapi dengan obat generik tanpa mempertimbangkan interaksi obat. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan pendekatan multidisiplin penting dalam pengelolaan diabetes, termasuk edukasi tentang diet, pengelolaan stres, dan pemantauan glukosa darah secara rutin yang meningkatkan kepatuhan pasien dan mencegah komplikasi.
Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Seorang apoteker di rumah sakit diminta untuk mengevaluasi pengobatan pasien dengan gagal jantung. Apa langkah yang tepat dalam pengelolaan obat untuk pasien ini? A. Menghentikan semua obat yang tidak langsung berhubungan dengan pengobatan jantung. B. Mengevaluasi penggunaan obat diuretik, ACE inhibitors, dan beta blocker sesuai kondisi klinis pasien. C. Memberikan obat jantung tanpa memeriksa interaksi obat dengan terapi lain. D. Memilih obat berdasarkan harga termurah tanpa mempertimbangkan efek samping. E. Membatasi terapi hanya pada pengobatan untuk gagal jantung tanpa mengkaji penyakit penyerta. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan, pasien dengan gagal jantung memerlukan terapi yang disesuaikan dengan kondisi klinis, termasuk pemilihan diuretik, ACE inhibitor, dan beta blockers untuk mengontrol gejala dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Seorang pasien pasca stroke sedang dirawat di rumah sakit dan diberikan terapi antikoagulan. Apa yang harus dilakukan oleh apoteker untuk memastikan terapi yang tepat? A. Memberikan antikoagulan tanpa memeriksa potensi interaksi dengan obat lain yang digunakan. B. Memantau fungsi pembekuan darah pasien secara teratur dan memeriksa potensi interaksi obat. C. Menghentikan terapi antikoagulan jika pasien tidak menunjukkan efek samping. D. Memberikan dosis obat lebih tinggi untuk meningkatkan efektivitas terapi. B. Membatasi terapi hanya pada pengobatan stroke tanpa mempertimbangkan resiko efek samping antikoagulan. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan, pasien stroke yang menerima terapi antikoagulan memerlukan pemantauan berkala terhadap fungsi pembekuan darah dan interaksi obat untuk menghindari komplikasi serius seperti pendarahan. Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Apoteker di rumah sakit bertanggung jawab atas pengelolaan alat kesehatan. Apa langkah yang tepat untuk memastikan alat kesehatan selalu tersedia dan berfungsi dengan baik? A. Mengabaikan pemeliharaan alat kesehatan jika alat masih berfungsi. B. Melakukan pemantauan rutin dan pengujian alat kesehatan serta memastikan ketersediaan sesuai dengan kebutuhan. C. Menggunakan alat kesehatan sampai rusak tanpa penggantian. D. Menyimpan alat kesehatan tanpa memperhatikan standar keamanan dan kebersihan. E. Menghentikan penggunaan alat kesehatan jika ditemukan kerusakan kecil. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan, pemeliharaan rutin dan pengujian alat kesehatan sangat penting untuk menjamin fungsinya yang optimal dalam memberikan pelayanan kepada pasien, serta untuk mencegah masalah yang lebih besar di masa depan. Lanjut pembahasan soal berikutnya. Seorang apoteker di puskesmas diminta menyusun secara praktik kefarmasian dalam program kesehatan remaja. Apa yang seharusnya dilakukan oleh apoteker? A. Menggunakan data program sebelumnya tanpa memperbaharui informasi baru. B. Melakukan analisis kebutuhan kesehatan remaja di wilayah tersebut dan menyusun program berbasis data terkini. C. Membatasi fokus hanya pada masalah kesehatan tertentu tanpa mempertimbangkan kebutuhan luas remaja. D. Menyusun rencana tanpa melibatkan tenaga kesehatan lainnya. E. Membeli obat dalam jumlah besar tanpa memperhatikan kebutuhan remaja secara spesifik. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan, analisis kebutuhan yang berbasis data epidemiologi penting untuk menyusun rencana praktik kefarmasian yang efektif agar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan remaja. Lanjut ke soal berikutnya. Apoteker di apotek diminta mengelola persediaan obat-obatan yang akan kadaluarsa. Apa langkah yang harus dilakukan untuk mencegah pemborosan obat? A. Mengabaikan obat yang akan kadaluarsa dan menyimpannya ke dalam gudang. B. Menjual obat yang akan kadaluarsa dengan harga diskon kepada pasien yang membutuhkan. C. Membuang obat yang akan kadaluarsa meskipun belum digunakan. D. Menyimpan obat yang akan kadaluarsa untuk digunakan pada pasien yang jarang datang. E. Membiarkan obat yang kadaluarsa tetap dalam stok tanpa penanganan lebih lanjut. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan, pengelolaan persediaan obat harus memastikan tidak ada pemborosan. Obat yang mendekati kadaluarsa bisa dikeluarkan dengan cara yang lebih efisien dan bermanfaat seperti dijual dengan harga diskon jika masih dalam kondisi yang baik. Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Pasien rawat inap menunjukkan tanda-tanda ketergantungan obat opiat. Apa langkah yang harus dilakukan oleh apoteker untuk membantu mengelola kondisi ini?
A. Menurunkan dosis opiat secara drastis tanpa pengawasan medis. B. Menilai terapi opioid secara hati-hati dan mengusulkan program pemulihan atau pengurangan dosis secara bertahap. C. Mengabaikan tanda ketergantungan dan melanjutkan penggunaan obat. D. Memberikan pengobatan pengganti tanpa berkonsultasi dengan dokter. E. Meningkatkan dosis opiat untuk mengurangi gejala ketergantungan. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan pengelolaan ketergantungan obat harus dilakukan dengan pendekatan yang hati-hati. Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Seorang apoteker bekerja di unit hemodialisis rumah sakit dan diminta untuk memberikan pelayanan farmasi kepada pasien yang menjalani terapi dialisis. Apa yang harus dilakukan untuk memastikan keselamatan pasien? A. Memberikan semua obat tanpa mempertimbangkan interaksi dengan dialisis. B. Mengevaluasi jenis obat yang digunakan dan memastikan dosis yang tepat, serta mempertimbangkan efek samping untuk interaksi obat dengan terapi dialisis. C. Memberikan obat tanpa memperhatikan waktu dialisis. D. Mengabaikan status ginjal pasien dalam pengelolaan obat. E. Mengganti obat dengan obat yang lebih murah tanpa mempertimbangkan efektivitasnya. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan, pasien yang menjalani hemodialisis memiliki kebutuhan khusus terkait pengelolaan obat. Apoteker perlu mengevaluasi obat yang diberikan dengan mempertimbangkan bagaimana obat tersebut berinteraksi dengan dialisis dan memperhatikan status ginjal pasien. Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Apoteker bertanggung jawab menyusun rencana praktik kefarmasian untuk menangani penyakit menular di tingkat komunitas. Apa langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut? A. Memberikan obat-obatan tanpa edukasi kepada masyarakat. B. Mengedukasi masyarakat mengenai pencegahan penyakit menular, cara penggunaan obat yang benar, dan pentingnya mengikuti prosedur kefarmasian yang ada. C. Mengabaikan prosedur pengendalian infeksi dan fokus hanya pada pengobatan. D. Membatasi penyuluhan kepada pasien yang memiliki gejala saja. E. Menggunakan obat generik tanpa mempertimbangkan kondisi penyakit menular. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan pencegahan penyakit menular membutuhkan pendekatan edukasi yang komprehensif, mencakup pencegahan, pengobatan yang tepat, dan kepatuhan pasien terhadap prosedur kefarmasian untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Demikian teman-teman untuk pembahasan soal latihan P3K formasi apoteker. Saya doakan semoga teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K diberikan kelancaran dan dinyatakan lulus. Amin amin ya robbal alamin.